Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membawakan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika 2. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iqbal Pasha Ramadan dengan NIM H1A020055. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi tentang komponen elektronika yang bernama varaktor dioda atau Varicap. Kali ini saya akan membahas tentang varaktor dioda dimulai dari pengertiannya, kemudian ada karakteristiknya, yang ketiga ada formula atau persamaan rumusnya, lalu yang keempat ada cara kerjanya, dan yang kelima ada fungsi serta pengaplikasiannya. Oke, diketahui di pojok kiri atas ya terdapat gambar yang menandakan bahwa itu adalah simbol dari varaktor dioda itu sendiri. Nah, seperti fungsi dan karakteristiknya, simbol dioda varaktor atau dioda Varicap ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan simbol kapasitor. Oke, selanjutnya ada bawahnya itu ada sebuah bentuk nyata dari varaktor dioda itu sendiri. Kemudian ada grafik karakteristik dari kapasitansi serta tegangannya. Dari diagram yang diberikan, jelas bahwa simbol dioda varaktor mirip dengan dioda PN junction. Dioda ini memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Salah satu ujung simbol terdiri dari dioda dan ujung lainnya memiliki dua garis paralel yang mewakili plat konduktif kapasitor. Kesenjangan antara piring menunjukkan dielektrik mereka. Untuk definisinya sendiri, varaktor dioda adalah dioda yang mempunyai sifat kapasitas berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikannya. Varaktor dioda adalah jenis dioda yang kapasitansi internalnya bervariasi sehubungan dengan tegangan sebaliknya. Itu selalu bekerja dalam kondisi bias terbalik atau reverse bias dan merupakan perangkat semikonduktor tegangan dependen. Untuk nama lain dari varaktor dioda ini cukup banyak. Yang pertama ada Varicap atau variable capacitance dioda, kemudian ada voltcap, lalu ada kapasitansi variabel tegangan atau dioda tuning. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang dioda varaktor, tentu kita harus mengetahui karakteristik komponennya. Nah, yang pertama ada varaktor dioda itu sendiri sebagian besar dioperasikan dalam kondisi reverse bias. Oleh karena itu, tidak ada konduksi di dalamnya. Kemudian yang kedua, dioda varaktor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor silikon dengan sambungan PN. Yang ketiga, dioda dioptimalkan secara unik dan diproduksi sehingga memungkinkan perubahan tingkat tinggi dalam kapasitansi. Yang keempat, simbol dioda varaktor dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan simbol kapasitor. Yang kelima, dioda ini secara signifikan menghasilkan lebih sedikit noise dibandingkan dioda lainnya. Dan yang keenam, tidak ada gunanya ketika dioda ini dioperasikan dalam forward bias atau bias maju. Oke, terdapat formula nih atau persamaan rumus. Yang pertama adalah mencari kapasitansi varaktor dioda, dan yang kedua adalah mencari faktor kualitas varaktor dioda. Untuk persamaan rumus mencari kapasitansi varaktor dioda dilambangkan dengan simbol Cg sama dengan CK per VB min V dipangkatkan M. Dengan C itu sendiri adalah kapasitansi dioda ketika perangkat tidak bias, kemudian dikalikan konstanta yang sama dengan 1 dibagi tegangan penghalang di persimpangan dikurangi tegangan yang diterapkan dan dipangkatkan dengan konstanta tergantung pada bahan. Kemudian persamaan untuk mencari faktor kualitas varaktor dioda dilambangkan dengan huruf Q sama dengan F besar per F kecil, di mana F besar itu sendiri adalah frekuensi operasi maksimum dibagi dengan frekuensi operasi. Bagaimana sih cara kerja dari varaktor dioda itu sendiri? Oke, saya akan jelaskan dengan pelan. Dioda varaktor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor silikon dengan sambungan PN yang dirancang khusus untuk memiliki sifat kapasitansi pada rangkaian reverse bias seperti dioda Zener. Kapasitansi persimpangan dari dioda persimpangan PN berbanding terbalik dengan lebar lapisan deplesi. Dengan kata lain, jika lebar lapisan deplesi kurang, maka kapasitansi lebih dan sebaliknya. Dalam penggunaannya, terminal katoda dioda varaktor akan dihubungkan ke tegangan positif, sedangkan terminal anodanya dihubungkan ke tegangan negatif.
Jika terjadi perubahan pada potensial di antara terminal katoda dan anoda yang melebihi breakdown atau tegangan tembus dioda varaktor, maka daerah depresi pada sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N dalam dioda varaktor tersebut akan terjadi perubahan lebar. Semakin tinggi tegangan terbalik atau reverse bias yang diberikan pada dioda varaktor, maka semakin lebar pula daerah depresi pada sambungan semikonduktor tersebut, yang mengakibatkan semakin rendahnya nilai kapasitansi. Sebaliknya, jika dioda varaktor menerima tegangan terbalik atau reverse bias yang rendah, maka depresi akan menyempit sehingga nilai kapasitansi menjadi lebih tinggi. Kemampuan untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang berbeda hanya dengan mengubah tegangan yang diterapkan adalah dengan keuntungan terbesar dari dioda pernis bila dibandingkan dengan kapasitor variabel normal. Baik, yang terakhir kita akan membahas sebuah fungsi dan pengaplikasian dari varaktor dioda itu sendiri. Pada umumnya, dioda varaktor digunakan pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi atau tuning circuit. Untuk pengaplikasiannya, terdapat contoh pada rangkaian yang pertama tuh ada VCO atau Voltage Control Oscillator, kemudian ada VFO atau Variable Frequency Oscillator, kemudian ada PLL Oscillator atau Partial Locked Loop Oscillator, lalu ada di tuner radio dan tuner televisi, dan yang terakhir ada di RF filter atau tapis frekuensi radio. Nah, di RL filter ini, dioda varaktor juga memiliki fungsi tersendiri, diantaranya adalah digunakan sebagai modulator frekuensi dan pemindah fase RF. Selanjutnya digunakan sebagai pengganda frekuensi pada penerima gelombang mikro. Dan yang terakhir, dioda ini digunakan untuk mengubah kapasitansi di rangkaian LC tangki. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan selalu, jaga mood, berdoa, insya Allah Allah memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.